Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal saya Muhammad Fitra Sanatoila dengan 3 digit NIM terakhir 112 dari kelas praktikum D Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan untuk konsep GPIO sendiri pada microcontroller untuk praktikum sistem embedded yang pertama. Oke, apa sih GPIO itu? GPIO sendiri ialah pin digital serbaguna pada microcontroller yang dapat berfungsi sebagai input atau output untuk berbagai perangkat eksternal. Cara kontrolnya sendiri, GPIO dapat dikontrol melalui register atau driver software, jadikannya jembatan penting antara microcontroller dan dunia luar. Kemudian untuk komponen utama GPIO mengandung input buffer untuk menerima sinyal, output driver untuk mengirim sinyal, dan pin GPIO sendiri sebagai titik koneksi fisik, teman-teman. Oke, lanjut. Mode outputnya ada push up dan open drain. Push up, push push pull mode, push put mode sendiri mengaktifasi drive sinyal high dan low, making it ideal application like powering lights or driving digital output efficiently. Kemudian next, open drain mode. Open drain pulls the signal to low but requires a pull-up resistor, commonly used in I2C communication for connecting multiple devices. Kemudian ada practical analogy, ya pentingnya push dan pull sebagai dua jalur mengaktifasi arah dari trafficnya ini sendiri antara direksinya. While open drain is one way, dalam satu jalur, membutuhkan asistensi untuk aksesnya sendiri, teman-teman. Oke, lanjut. Mode pull up dan pull down. Pull up resistor set the devalued state of the pin to high, ensuring the input is stable when no button is pressed. Pull down resistor ensure the default state of the pin is low, providing a stable signal when buttons are not engaged. Kemudian ada internal versus external. Resistor can be either internal, built into the microcontroller, or external, providing flexibility in circuit design for various applications. Untuk mengatasi masalah bouncing pada tombol, solusi the bounce atau the bounce ya, teman-teman ya. Solusinya sendiri adalah tombol mekanik sering mengalami bouncing saat ditekan, menyebabkan penjadian sinyal tidak stabil dan mengganggu fungsi perangkat. Kemudian memahami fungsi encoder quadrature. Encoder quadrature sendiri menghasilkan dua sinyal A dan B yang membantu menentukan arah, kecepatan, posisi dalam sistem microcontroller atau sistem kontrol. Kemudian ada struktur dan pemindaian keypad. Bagian pertama ada baris dan kolom, teman-teman. Keypad matrix sendiri dari baris dan kolom yang memungkinkan banyak tombol terhubung dengan sedikit pin GPIO. Kemudian ada metode pemindaian. Pemindaian sendiri dilakukan dengan mengaktifkan satu baris sekaligus dan membaca kolom untuk mendeteksi tombol yang ditekan. Kemudian keuntungan penggunaan sendiri ialah menggunakan keypad matrix menghemat jumlah pin GPIO yang diperlukan sehingga efisien dalam desain perangkat. There is active high and active low logic. The active high device active high device operate when receiving a logic level of 1 or high, commonly used in output components like LEDs. Next, active low device.
active low device function when they detect a logging level of zero or low, often found in the buttons and signal trigger. Next, at the circuit design consideration. Understanding the logic type is crucial for circuit design, ensuring proper operation and perfect logic. Next, kemudian ada perbandingan framework STM32 dan ESP32 sendiri teman-teman. STM32 ini merupakan library resmi STM32. STM32 hal ini adalah library resmi STM32, lalu memiliki abstraksi tinggi, cocok untuk pemula, keterbatasan fleksibilitas. Kemudian untuk SP IDF, yakni framework resmi dari ESP32 yang berabstraksi rendah, cocok untuk proyek kompleks dan sangat fleksibel. Di sini kita harus pilih sesuai kebutuhannya masing-masing ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri ialah GPIO adalah elemen penting dalam interaksi microcontroller, memastikan sistem dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap input dan output. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan untuk program yang pertama terlebih dahulu. Untuk program ini bertujuan untuk membaca push button secara stabil menggunakan metode state machine di Bounce pada ESP32. Masalah utama push button sendiri ialah bouncing mekanis, yaitu kondisi ketika tombol ditekan atau dilepas hingga tidak langsung stabil, tapi berisolasi sangat cepat. Lalu, jika tidak ditangani, satu kali tekan bisa terbaca dengan banyak tekan. Pada program ini, bouncing diatasi dengan pendekatan state machine, sehingga pembacaan tombol menjadi lebih andal dan LED sendiri hanya berubah keadaan satu kali setiap kali penekanannya. Kemudian untuk konsep state machine sendiri ialah program menggunakan tipe enumerasi atau button state untuk mendefinisikan kondisi tombol. Button idle untuk tombol tidak tekan, button debounce yakni untuk sistem menunggu yang stabil. Kemudian ada button preset, tombol sudah valid ditekan. Lalu yang terakhir ada button release, tombol sudah dilepas. Ini. Kemudian untuk enum state-nya sendiri, pada bagian awal terdapat enum state ini guys. Untuk enum state-nya sendiri di bagian ini mendefinisikan tipe data enumerasi untuk mempresentasikan kondisi tombol enum, digunakan agar kode lebih terbaca terus dan mudah dipelihara dibandingkan menggunakan angka baca atau angka biasa. Kemudian ada variabel global. Untuk variabel sendiri ialah digunakan untuk menyimpan kondisi tombol waktu debounce dan status LED, khususnya perbandingan antara pembacaan sekarang dan sebelumnya untuk mendeteksi perubahan tepi sinyal. Lalu kemudian ada function setup, tombol sendiri di sini dikonfigurasi menggunakan internal pull up sehingga kondisi default adalah high dan saat ditekan menjadi low. Ini disebut logika aktif low. LED diinisialisasikan dalam kondisi mati. Kemudian ada fungsi loop. Fungsi loop sendiri yakni sangat sederhana karena seluruh logika dipusatkan pada state machine di fungsi update pattern state. Ini membuat program modular dan mudah dikembangkan.
Kemudian untuk cara kerja state machine sendiri, yakni pada state idle sistem untuk state machine sendiri, untuk yang bagian pertama ada BTN idle. Yang pada state idle ini, sistem terus memantau tombol. Jika terdeteksi perubahan dari high ke low, sistem langsung menganggap valid, tetapi masuk ke fase the bounce. Kemudian ada the bounce. Untuk the bounce sendiri, yakni di tahap ini, setiap ini sistem memberi waktu agar bouncing selesai. Jika setelah waktu the bounce sinyal masih low, maka penekanan dianggap valid. Kemudian ada button preset yang untuk pada state ini aksi utama dilakukan, ini button preset ya guys ya, dilakukan misalnya toggle LED dan menambah counter penekanan. Lanjut untuk kemudian ada button release. Saat release sendiri memastikan bahwa tombol agar saat tekan benar-benar sudah dilepas sebelum sistem kembali siap membaca penekanan berikutnya. Ini mencegah agar trigger berulang. Oke, lanjut kemudian untuk program kedua, itu yang bagian Arduino ini. Secara singkatnya, program ini mengimplementasikan the bounce push button menggunakan state machine pada STM32, yakni menggunakan firmware Arduino. Tujuannya adalah memastikan satu kali tekan tombolnya hanya dihitung satu kali, meskipun secara fisik tombol mengalami bouncing, teman-teman. Metode ini bersifat non-blocking atau tanpa delay, sehingga cocok untuk sistem embedded yang membutuhkan respons real time. Kemudian untuk active flow buttonnya sendiri, di sini tombol dikonfigurasi dengan active flow. Menggunakan internal pull up sehingga tidak memerlukan resistor internal, teman-teman. Lanjut kemudian LED di bawahnya bersifat low, sehingga logika output harus dibalik saat mengontrol LED. Kemudian untuk step machine-nya sendiri, bagian ini mendefinisikan pin yang digunakan untuk waktu the bounce. Sebesar 50 mD yang merupakan nilai umum untuk menghilangkan bouncing mekanis, teman-teman. Kemudian untuk variabel sendiri saat ini, variabel globalnya sendiri saat ini terdapat pada state yang saat ini, terus ada last button read, ini teman-temannya, yakni pembacaan sebelumnya, terus ada the bounce start time, ini teman-teman, yakni untuk waktu mulai the bounce-nya. Kemudian ada press start time, waktu mulai tekannya. Lalu ada press count, jumlah tekannya. Lalu ada LED state, yakni kurang lebih sebagai status LED-nya. Variabel ini digunakan untuk melacak perubahan tombol, menghitung durasi tekan, dan mengontrol LED sendiri, teman-teman.
Untuk fungsi setupnya teman-teman, pada startup setups ini sistem menyiapkan komunikasi serial dan konfigurasi GPIO sebelum masuk ke loop utama. Kemudian untuk fungsi loopnya, loop utama hanya membaca tombol dan menyerahkan seluruh logika ke state machine agar program tetap rapi dan modular, teman-teman. Lalu ada button idle-nya sendiri. Seperti tadi, pada kondisi idle ini sistem memantau apakah terjadi penekanan awal, teman-teman. Jika terdeteksi, sistem masuk ke fase debounce untuk memastikan sinyal stabil, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ada debounce, teman-teman. Debounce sendiri pada tahap ini sistem menyaring bounce. Jika tombol tetap low setelah waktu debounce, penekanan dianggap sah, teman-teman. Lalu kemudian ada button preset, teman-teman. Button preset sendiri setelah tombol balik ditekan, sistem menunggu hingga tombol dilepas sebelum kembali siap membaca penekanan berikutnya, teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir ada button release, teman-teman. Untuk button release sendiri, state release memastikan pelepasan tombol juga stabil sehingga tidak terjadi trigger palsu saat tombol dilepas, teman-teman. Oke, di sini kita lanjut ke bagian praktikum dengan hardware-nya kemarin, teman-teman. Di sini ada untuk program yang pertama, yang dimana programnya udah tersambung dengan ini ya, teman-teman, hardware-nya sendiri. Yang di sini ada kita menggunakan ESP dan STM32. Oke, jika di sini jika button dipencet maka LED-nya akan off, teman-teman. Sedangkan jika dilepas maka LED-nya akan menyala, teman-teman. Oke, lanjut untuk kemudian ada program yang kedua, teman-teman. Ini juga sudah saya jelaskan di bagian program tadi, yang dimana program kedua ini udah tersambung juga dengan hardware-nya, teman-teman. Nah, ini udah di running juga dan menunjukkan sukses juga waktu di running. Di sini udah tersambung dengan ESP dan STM-nya, teman-teman. Oke, di sini buttonnya dipencet maka LED-nya akan menyala, teman-teman. Kebalikan dari sebelumnya, jika dilepas maka LED-nya akan off.